Ini adalah Bong Cino atau makam pecinan di kota Kediri. Sebuah areal pemakaman tua yang sudah berumur ratusan tahun. Suasananya sejuk dan asri karena berada di pedesaan di lereng Gunung Klotok. Di salah satu pojoknya ada sebuah makam yang sangat mewah. Sebuah pusara yang menjadi tempat peristirahatan terakhir salah satu orang terkaya di Indonesia, sang pemilik PT Gudang Garam. Makam Bos Gudang Garam sangat istimewa karena kabarnya dijaga petugas keamanan sebanyak 3 shift atau 24 jam. Setiap shift minimal ada 4-5 orang. Mengapa harus dijaga? Apakah di makam ini ada harta karunnya? Yuk, kita telusuri makam tersembunyi orang terkaya di Indonesia yang berada di pelosok Kediri ini. Assalamualaikum sedulur, kali ini saya berada di kota Kediri, Jawa Timur. Sebuah kota tempat perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yakni PT Gudang Garam berdiri. Hampir setiap tahun pemilik perusahaan ini masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. PT Gudang Garam punya sumbangsih sangat besar terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kediri. Perusahaan ini berkontribusi besar dalam menjadikan Kediri sebagai kota terkaya di Indonesia. Saat saya berkunjung ke Kediri beberapa waktu lalu, pengaruh PT Gudang Garam memang sangat terasa. Warga setempat begitu menghormati dan bangga dengan keberadaan PT Gudang Garam. Apalagi keluarga pemilik PT Gudang Garam terkenal baik hati. Rahman Halim misalnya, pemimpin PT Gudang Garam generasi kedua ini sangat merakyat. Cara bicaranya halus dan dermawan. Ia sering membagikan angpau kepada puluhan ribu masyarakat. Tak heran begitu dia meninggal dunia pada 2008, ribuan warga Kediri tumpah ruah ke jalan untuk memberikan penghormatan terakhir. Rahman Halim dimakamkan di Bong Cino atau sebuah pemakaman pecinan tua di wilayah Kediri juga. Nah, kali ini saya akan mengajak sedulur-sedulur untuk mengunjungi makam Pak Rahman Halim yang katanya sangat megah dan mewah. Lokasi makamnya berada di desa pojok Kecamatan Mojoroto atau sekitar 6 km dari pusat kota Kediri. Setelah sampai di bilangan Jalan Dr. Saharjo, kita belok ke arah Jalan Lawu dan lurus saja. Di depan sana adalah pintu gerbang memasuki kawasan Bong Cino. Pada hari biasa, suasana sangat sepi. Jarang terlihat peziarah yang datang. Yang banyak terlihat justru truk-truk pengangkut sampah yang berlalu lalang. Loh, kok bisa? Ternyata ya lur, saya juga baru tahu. Tepat di belakang Bong Cino adalah tempat pembuangan sampah akhir Kabupaten Kediri. Seperti yang sedulur-sedulur lihat, suasana di Bong Cino ini terlihat begitu asri. Udaranya pun terasa segar dan sejuk karena berada di lereng Gunung Klotok. Di kiri kanan banyak sekali makam-makam indah dari saudara kita yang beretnis Tionghoa. Dari bentuk dan wujud makamnya, saya perkirakan hanya orang-orang kaya saja yang bisa membangun makam di sini. Sekarang kita menuju area belakang atau sisi selatan dari Bong Cino, lokasi makam Pak Rahman Halim berada. Nah, ini dia penampakan lokasi makamnya. Kita menyisir dari bagian samping belakang ya, lur. Di sekeliling area makam dibangun tembok setinggi 2 meter. Di atas tembok dihiasi banyak sekali patung kura-kura. Masyarakat Tionghoa percaya kura-kura merupakan simbol dari kebijaksanaan dan keabadian. Selain itu, kura-kura juga diyakini sebagai salah satu binatang penjaga surga. Sementara sisi tembok lainnya dihiasi patung naga. Berbeda dengan kepercayaan orang Eropa yang menganggap naga sebagai binatang jahat, orang Tionghoa justru sebaliknya. Mereka meyakini naga sebagai binatang pembawa keberuntungan. Di balik tembok kokoh inilah Bong Pai atau nisan Bos Gudang Garam berada. Makam Pak Rahman Halim sangat luas, yakni mencapai 2000 meter persegi. Tidak ada kesan angker atau seram sama sekali. Suasananya malah mirip sebuah taman yang menyejukkan mata. Bagi sebagian dari kita mungkin tidak akan habis pikir, apa perlunya hanya untuk sebuah makam memakai lahan seluas itu? Namun, setiap budaya punya keyakinan sendiri-sendiri. Bagi masyarakat Tionghoa, kemegahan dan luas makam seseorang menunjukkan status sang mendiang semasa hidup.
Semakin hebat atau tinggi status seseorang, maka makamnya akan semakin luas dan megah. Tengok saja makam raja-raja kerajaan Cina, hampir semuanya berbentuk mausoleum. Bahkan ada yang diisi tentara, seperangkat menteri, dan harta karun. Mereka percaya meski seseorang telah meninggal, sang mendiang masih memerlukan beberapa kebutuhan seperti saat masih hidup di dunia. Dan bagi keluarga Pak Rahman Halim, membuat makam semegah ini mungkin adalah perkara sepele. Menurut berita yang saya baca, sebelum meninggal pada tahun 2008, pria bernama asli Choa To Hing ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya mencapai 32 triliun rupiah. Sebagai informasi, makam Pak Rahman Halim ini dijaga 24 jam oleh para security dari PT Gudang Garam. Dalam sehari ada 3 shift, yakni pagi, siang, dan malam. Setiap shift terdiri dari 4-5 penjaga. Mengapa hanya untuk sebuah makam sampai memerlukan penjagaan begitu ketat? Apakah ada harta karun di balik bongpai makam? Saya tidak bisa memastikan hal itu. Tapi berdasarkan tradisi orang Tionghoa, bisa jadi sejumlah barang berharga ikut dimakamkan untuk menemani Pak Rahman Halim. Namun, yang lebih penting, kawasan Bong Chino di Kediri ini termasuk rawan atau sering disatroni maling. Banyak oknum tak bertanggung jawab sering mencuri relief makam Cina yang berharga mahal. Bongpai orang biasa saja rawan disatroni maling, apalagi makam orang terkaya di Indonesia. Kalau tidak dijaga, bisa jadi akan ludas dibongkar maling. Selain itu, karena sepi, asri, dan bersih, dulu kawasan Bong Chino ini sering dipakai sebagai tempat mesum. Mereka melakukan perbuatan tak senonoh di balik batu-batu besar bongpai. Jadi, wajar kalau pihak keluarga besar Gudang Garam sampai menempatkan orang-orangnya untuk menjaga makam Pak Rahman Halim. Sejumlah elemen masyarakat sempat mengajukan permintaan agar Bong Chino Kediri ditetapkan sebagai situs cagar budaya, sebab benda-benda di komplek tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilindungi negara. Dengan penetapan status cagar budaya, maka perlindungan terhadap benda-benda berharga di sana bisa lebih dimaksimalkan. Namun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kediri tidak bisa melakukannya. Pasalnya, aneka peninggalan sejarah di Bong Chino merupakan milik pribadi, sehingga pemerintah tidak punya hak untuk mengakuisisinya. Pemakaman Bong Chino sendiri terbuka untuk umum, tidak perlu izin khusus untuk berziarah ke sana. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku untuk makam bos Gudang Garam, Pak Rahman Halim. Harus ada izin khusus dari pihak keluarga untuk bisa masuk ke komplek makam. Tanpa izin pihak keluarga, siapapun hanya bisa berziarah dari luar tembok pagar. Terima kasih sudah menonton.